Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selasi Tawarni dengan NIM 14110151 kelas PGMI 3E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan PPKN pada tahun 1946 sampai dengan kurikulum merdeka di Indonesia. Baiklah, yang pertama yaitu kurikulum pada tahun 1946, kajian PPKN Civic Education. Kurikulum pada tahun ini adalah termasuk kurikulum yang pertama kali muncul saat Indonesia merdeka. Pada kurikulum ini, yang pertama belum ada mata pelajaran kewarganegaraan, Citizenship Education. Di dalam kurikulum ini, terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan tentang pemerintahan. Selanjutnya yang kedua yaitu kurikulum 1947, Rentajana Pelajaran. Kurikulum yang berjalan pada perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dan orientasi pendidikan Belanda, kepentingan nasional. Sedangkan adanya pendidikan ditetapkan Pancasila, kurikulum yang berjalan saat ini dikenal dengan sebutan Rentajana Pelajaran. Dikenal dengan sebutan Rentajana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Bentuknya memuat dua pokok, yaitu yang pertama daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, yang kedua garis-garis besar pengajaran. Selanjutnya yang ketiga kurikulum 1952, Rentajana Pelajaran Terurai. Setelah Rentajana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan dan kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rentajana Pelajaran Terurai 1952. Ciri-ciri kurikulum ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kurikulum tahun 1997, Tata Negara dan Tata Hukum, membahas tentang konsep kewarganegaraan, khususnya mengenai status kewarganegaraan dan syarat-syarat kewarganegaraan. Selanjutnya kurikulum 1964, Rentajana Pendidikan. Usai dari tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rentajana Pendidikan 1964. Yang menjadi ciri kurikulum ini adalah bahwa pemerintah berkeinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk membekali pada jenjang sekolah dasar SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada rencana Wardana meminat pengembangan moral, kecerdasan emosional, keterampilan, dan jasmani. Kemudian selanjutnya kurikulum 1968, materi tentang Civic dan PPKN. Adanya kurikulum ini bersifat politis, mengganti pendidikan 1964 yang diceritakan sebagai produk Orde Lama. Pendidikan ini ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, dan dapat mempertinggi kecerdasan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan agama. Kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kurikulum 1975, mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, PMP, atau Civis mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN. Pada kurikulum ini berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamatan Pancasila P4 sesuai dengan nomor 2 atau PMPR atau 1973. Mata pelajaran PMP merupakan mata pelajaran wajib diberikan sejak siswa dari SD, SMP, SMA, SPG, dan sekolah kejuruan. Kemudian kurikulum 1984, kurikulum yang disempurnakan. Kurikulum ini mengusung proses skill approach. Kurikulum ini
mengutamakan pendekatan proses. Tapi faktor tujuan tetap penting, yang mana posisi siswa sangat ditempatkan di dalam subjek belajar, dari proses mengamati sesuatu, pengelompokan, diskusi, sehingga melakukan modal cara belajar disebut cara belajar siswa aktif CBSA. Dan selanjutnya kurikulum 1994 muncul PKKN. Kurikulum ini merupakan perpaduan antara kurikulum sebelumnya, namun sayangnya kurikulum ini antara tujuan dan prosesnya belum berhasil dalam pembelajarannya, sehingga kritikan berdatangan disebabkan belajarnya dinilai terlalu berat dari muatan nasional hingga muatan lokal. Selanjutnya, kurikulum 2004 berbasis kompetensi. Kurikulum ini meliputi ciri-ciri menentukan pada ketercapaian kompetensi sistem, baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Selanjutnya yaitu kurikulum KTSP 2006, kurikulum tingkat sistem satuan pendidikan. Pada kurikulum ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dasar, sedangkan dalam hal ini, guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Selanjutnya, kurikulum 2013 berbasis kompetensi, memfokuskan pada pemerolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Kurikulum ini tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan yang produktif, inovatif, efektif melalui pengembangan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kurikulum 2020 Merdeka Belajar. Kurikulum ini didasari oleh Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDikti. Mendikbud daerah ini Nadiem Makarim menjadi tokoh penggagas terkait dengan rancangan Merdeka Belajar. Menurut Nadiem Makarim, Mendikbud menyiapkan esensi pendidikan, yakni kualitas guru tidak akan bisa digantikan oleh teknologi. Baiklah, sekian